Terima kasih kepada Bapak kalian yang sudah hadir pada malam ini. Selamat pagi kepada Pendeta Jeki Runtu dan Ibu, Pendeta Chandra Paulus dan juga Ibu, Pak Ketua Nanang dan juga Ibu, dan juga Ibu Hitorus, beserta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, baik dari Jemaat Jen Guang maupun dari beberapa tempat. Kita patut bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu. Ini adalah pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan kita boleh bertemu untuk kali-kali berikutnya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, kita akan berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami puji, muliakan nama-Mu Bapa atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kami. Engkau telah memberkati kami di hari Sabat yang lalu, kami boleh terima berkat melalui firman Tuhan. Dan hari Tuhan, di hari pertama minggu bekerja kami boleh menerima berkat melalui ibadah subuh bersama Jemaat Jen Guang. Kami percaya Tuhan, ibadah kami akan menjadi berkat bagi kami, khususnya pembahasan yang akan kami bahas pada pagi ini boleh membuat kehidupan kami semakin berbahagia, terlebih dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Hadirlah bersama kami Tuhan untuk memimpin acara ini, agar boleh menjadi sukacita bagi semua kami yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, rumah saya ini berseberangan dengan masjid. Jadi mungkin Bapak Ibu mendengar sayup-sayup teman-teman kita di sini sedang mengaji ya. Tapi suara saya terdengar ya Pak Ketua ya. Pak Ketua Nanang ya. Jelas Pendeta. Silakan lanjutkan. Baik. Mungkin beberapa menit lagi itu ngaji akan hilang. Baik, terima kasih sekali lagi saya diberikan kesempatan oleh Pak Ketua Nanang dan juga Ibu Ani untuk mengisi acara pada pagi ini. Kita percaya pagi ini kita akan mendapatkan berkat. Saya melihat juga di sini sahabat saya ya, Pak Heri. Selamat pagi Pak Heri Ruskandi, sudah bergabung bersama kita. Sahabat saya dari Bandung ini ya. Terima kasih Bang Paul. Selamat pagi Bang. Terima kasih. Iya, selamat pagi Pak Heri. Baik, pembahasan yang kita bahas, saya berikan judul The Power of Words. Kekuatan kata-kata. Nah, kita akan membaca ayat inti kita terdapat di dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Mungkin Bapak Ibu salah satu bisa bantu membacakan Amsal 25 ayat 11. Silakan. Saya baca ya. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Oke, terima kasih ya Ibu Abun ya. Sudah membacakan ini kalimat-kalimat yang singkat sekali. Nasihat dari kitab Amsal ini. Di sana kita akan garis bawahi dan kita akan berfokus kepada satu kata, yaitu perkataan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bila mana kita belajar bahasa Indonesia, maka perkataan itu ada awalannya per dan punya akhiran an. Lalu akan tertinggal satu kata dasar di sana, yaitu kata. Jadi 4 huruf ya, K-A-T-A. Namun Bapak Ibu sekalian, sekalipun ini hanya 4 huruf, 4 huruf ini sudah menjadi kata yang sangat mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada kutipan atau ungkapan mengatakan memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Kita bisa ucapkan kata-kata, menurut penelitian orang dewasa itu satu hari bisa 60.000 kali sampai 80.000 kali.
Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kata-kata kita itu bersifat positif atau negatif, terlebih kepada kehidupan rumah tangga kita. Di sini Pak Nanang dan Ibu Anik sudah berumah tangga kurang lebih 26 tahun, Pak Ketua ya? Ya. Benar, Pak? 26 tahun ya? Ya. Oke. Jadi 26 tahun ini, bayangkan satu hari 60 sampai 80 ribu kali satu hari. Berarti kalau ditambah-tambahkan Pak Ketua, selama 26 tahun, mungkin ratusan juta ya, kata-kata yang dikeluarkan, kata-kata yang disampaikan kepada Ibu Ani, lalu Ibu Ani sampaikan kepada Pak Ketua Nanang kata-kata, dan kepada semua di sini. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari semua akumulasi perkataan-perkataan ini, apakah perkataan yang kita sampaikan ini membuat pasangan kita wajahnya tetap berseri saat kita pacaran dulu dengan saat kita sudah berumah tangga, apakah itu 10 tahun, apakah 25 tahun, atau 30 tahun. Selama kami melayani untuk memberikan konsultasi rumah tangga dan juga seminar, kami mendapati sebuah hal yang sangat mustahil terjadi, yaitu kenapa? Ada rumah tangga yang sudah berumah tangga 50 tahun, sudah melewati usia pernikahan emas. Tetapi sangat disayangkan, 1 bulan setelah mereka merayakan pernikahan emas mereka, rumah tangga ini berpisah. Ternyata apa? Ternyata suaminya selama berpuluh tahun menyampaikan kata-kata yang tidak baik. Kebetulan dia mendapatkan istri yang penyabar. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, kesabaran manusia terbatas. Ibu ini hanya bisa bersabar sampai 50 tahun, dan sangat disayangkan mereka akhirnya berpisah. Kata-kata itu terakumulasi begitu banyak, akhirnya apa? Berpisah. Jadi di sini selain Pak Ketua Nanang 26 tahun, di sini ada Bapak Iskandar ya. Di Zoom ini tulis Ibu Lina Iskandar. Udah berapa lama Om menikah? Ada 20 tahun lebih ya? 19 tahun. Berapa? 19 tahun, Pendeta. 19 tahun. Nah sekarang Ibu Iskandar, Ibu Lina, dan Mbak Om di sini tentunya mengetahui apa yang disampaikan kepada pasangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali kata-kata yang sudah disampaikan. Ada sebuah ungkapan mengatakan, taburlah kata-kata, maka engkau akan menuai pemikiran. Taburlah pemikiran, maka engkau akan menuai tindakan. Taburlah tindakan, maka engkau akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan, maka engkau akan menuai perilaku. Perilaku yang kita hasilkan ada hanya dua, positif atau negatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi seperti apa yang paling sering kita katakan, baik dalam dialog internal kita, atau perkataan-perkataan yang kita sampaikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi kata-kata itu luar biasa dampaknya Bapak Ibu sekalian. Sejarah telah mencatat peperangan di muka bumi ini hanya karena kata-kata yang disusun oleh para pemimpin dunia yang mempunyai energi yang bisa menguasai secara persuasif kepada semua orang untuk membangkitkan emosi, amarah, untuk menyerang sebuah bangsa. Kata-kata juga Bapak Ibu sekalian bisa membuat orang marah, dendam, dan membunuh, dan berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak baik. Saya pernah melihat ya film Pearl Harbor, itu Kaisar Jepang, dia mempunyai kata
kata-kata yang membakar seluruh tentara Jepang untuk menghancurkan pelabuhan Pearl Harbor. Kemudian dibalas dengan negara Jepang, Nagasaki dan Hiroshima. Semua karena kata-kata Bapak Ibu sekalian. Ini tambah besar ya. Soal apa? Saya minta Sama maaf lagi ya. aksan pendeta, no problem. Iya ya, terusin aja. Dari Bapak Ibu sekalian, kata-kata ini luar biasa. Jadi kita perlu memperhatikan. Kadang-kadang kita merasa, itu kata-kata biasa saja. Tetapi kita perlu ingat Bapak Ibu sekalian, kata-kata adalah hal yang tidak bisa kita tarik kembali bila mana kita sudah keluarkan. Jadi kata-kata Bapak Ibu sekalian kepada bapak-bapak di sini, hati-hati berbicara kepada istri kita, kepada wanita. Kenapa? Karena para ibu-ibu atau wanita itu adalah ahli sejarah. Mengapa ahli sejarah? Kita bapak-bapak, kita mengucapkan sesuatu, paling kita ingat hanya berlaku sampai 1 minggu. Tapi ibu-ibu bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Saat kami ada berselisih paham, istri saya katakan, Papa masih ingat nggak 5 tahun yang lalu? Di sini tempatnya, jamnya segini. Saya katakan saya tidak ingat. Itulah kamu tidak cinta sama saya. Jadi bapak-bapak kadang-kadang kita ya jadi korban. Tetapi inilah sistem yang terjadi dalam pemikiran atau otak kita. Kita hanya mampu menyimpan informasi itu sebentar. Itulah sebabnya mengapa susah kita bapak-bapak kalau sudah sempat menyakiti hati para ibu-ibu, mereka akan ingat. Jadi kalau mereka ingat bapak-bapak, tolong jangan kita tekan, karena memang itu alam pemikiran mereka. Itu hanya bisa dicegah untuk hati-hati berbicara kepada para ibu-ibu atau para istri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk hati-hati berbicara. Kenapa? Karena dari kata-kata kita dapat dibenci oleh orang lain. Dari kata-kata kita bisa disenangi orang-orang lain, dikagumi oleh orang lain, dikagumi oleh pasangan kita, suami atau istri kita, hanya dari kata-kata. Dari kata-kata kita bisa membuat orang tertawa. Saya paling sering kata orang Sunda, heureuy. Mungkin Ibu Ani tahu ya arti heureuy. Heureuy itu bercanda. Saya paling senang membuat orang tertawa. Apa saja saya bisa lakukan supaya orang tertawa. Terlebih kepada istri. Jadi kalau istri sedang marah, ya udah saya heureuy saja. Saya heureuy, dia tertawa. Saya bisa memilih untuk membuat tambah marah. Kita bisa pilih Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya memilih untuk heureuy, untuk membuat tertawa daripada membuat pertama marah. Dari kata-kata Bapak Ibu sekalian kita bisa membuat seorang bersemangat. Kebetulan selain saya memberikan seminar rumah tangga, Pak Ketua Nana, saya juga sering diundang untuk memberikan seminar pengembangan diri, baik kepada lembaga sekolah ataupun beberapa gereja. Saya perhatikan ketika di awal pembukaan, selamat siang atau selamat pagi, ini mereka semua seperti tidak mendengar. Tetapi ketika masuk di tengah-tengah makalah, tiba-tiba mereka terangkat dan mata tertuju. Kenapa? Karena setiap kata-kata yang dikeluarkan mulai masuk ke dalam pikiran mereka dan mempengaruhi hormon mereka. Lalu hormon itu mempengaruhi sistem kerja tubuh mereka, lalu mereka pun jadi bersemangat. Sangat simpel, dari kata-kata kita bisa membuat orang semangat atau jadi lemah. Membuat seorang mempunyai pengharapan atau keputusasaan. Di sini ada beberapa pendeta ya, pendeta Paulus Chandra, pendeta Jackie Runtu. Kita para pendeta harus memiliki kata-kata yang membuat orang mempunyai harapan. Terlebih kalau kita pendeta ya untuk membuat KKR, di KKR tersebut kita membuat menyusun kalimat untuk disampaikan kepada para pendengar agar mereka memilih harapan.
memiliki semangat dalam kehidupan. Dan kata-kata juga bisa menyembuhkan atau menyakitkan. Kita sering mendengar ya, ungkapan-ungkapan, engkau sudah menyakiti perasaan saya. Kadang-kadang memang lebih baik ditusuk dengan jarum ya. Jarum vaksin itu yang gede itu, yang panjang. Istri saya sampai sekarang stres dia melihat itu jarum-jarum. Karena istri saya agak takut. Tetapi kalau sudah dekat saya, ketakutannya hilang. Kenapa? Saya berikan kata pengharapan, Mama, itu jarumnya panjang. Tapi kalau sudah masuk, nggak terasa. Ya akhirnya sekarang dia berani, tapi kita masih menunggu ya Pendeta Chandra ya. Kapan kita para pendeta ini tokoh-tokoh agama untuk divaksin. Nah Bapak Ibu sekalian, berikutnya kata-kata juga bisa menurunkan dan menaikkan detak jantung kita. Kemudian dapat mempengaruhi sistem pencernaan kita. Kata-kata juga dapat mengubah komposisi kimia dari kita. Dan yang terakhir adalah kata-kata bisa menstimulasi otak kita. Nah, yang menjadi fokus kita hari ini adalah ada dua tadi. Kata-kata menstimulasi otak kita. Bapak Ibu sekalian, di otak kita banyak sekali hormon-hormon yang akan merubah cara kita merasa, terlebih dalam kehidupan rumah tangga kita. Mungkin ada selama ini kita merasa sakit hati, kita merasa kecewa, kita marah, kita membenci pasangan kita. Sekalipun satu atap, sekalipun satu kendaraan, sekalipun satu tempat tidur, tetapi ketika kita melihat pasangan kita malam hari, ternyata dia ya suami saya ya, mau tukar tambah enggak bisa, mau diganti yang lain enggak bisa. Lalu akhirnya apa? Rumah tangga itu hanya sekedar menjalani hari, sekedar bertahan. Demi siapa? Demi anak lah, demi orang tua lah, demi teman-teman di gereja, demi sahabat-sahabat, demi. Jadi rumah tangga ini bukan rumah tangga hidup dengan gairah, cinta, kasih sayang, saling menghargai, saling menyayangi. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Itu semua terjadi karena kata-kata yang sudah kita sampaikan kepada pasangan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, kita akan melihat di sini, nanti saya akan meminta ada beberapa pasangan di sini ya, untuk mau mengetes. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Ani, satu saat kita akan mencek. Jadi kalau kita ke rumah sakit ada cek ya, check up kesehatan untuk mengetahui apakah kita sakitnya anu atau anu. Saya punya sistem untuk mengecek apakah rumah tangga itu sehat atau tidak. Jadi nanti mungkin Pak Ketua Nanang ya ada kesempatan lain, kita akan cek rumah tangga Jemaat dan Guang. Karena begini, karena ada banyak sekali rumah tangga yang seringkali membuat kesan agar orang lain mengira mereka bahagia. Jadi mereka sibuk, sangat sibuk membuat kesan supaya orang lain melihat, orang di teman-teman di gereja melihat, teman-teman keluarga melihat, wah mereka bahagia. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagi seseorang yang punya kemampuan untuk membaca gestur tubuh, membaca pancaran mata, membaca segala sesuatu yang berhubungan dengan diri mereka, bisa tahu ini pura-pura bahagia. Tapi seringkali mereka membuat kesan itu bajunya disama-samain, ke gereja sama-sama pakai batik warna hijau atau coklat, kembangnya disamain, kemudian berusaha membuat sesuatu yang membuat orang mengira mereka bahagia. Saya pernah bertemu satu ketua ini, Pak Ketua Nanang ya. Ini ketua di gereja itu luar biasa. Dia menguasai ronobuan.
Kalau berkhotbahnya luar biasa. Jadi kalau kami berdua seringkali di depan gereja menyambut anggota datang. Turun dari mobil, waduh, jreng, keluar, berjalan, terkesan mereka rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Nggak berapa lama sang suami panggil saya, Pak Pendeta, tolong pendeta urus rumah tangga saya. Kenapa Pak Ketua? Akhirnya itu saya tahu, ternyata rumah tangga ini dalam waktu satu minggu 3 kali bertengkar. Suami dilempar pakai sepatu oleh istrinya. Kemudian istri lempar pakai handphone. Itu ketika saya datang ke rumah mereka, itu luar biasa, berantakan. Jadi ternyata di luar mereka pintar berakting. Saya nggak tahu siapa sutradaranya, tetapi banyak yang menjadi apa? Ya, dibohongi ya dengan situasi seperti itu. Mudah-mudahan di zaman jengkuang tidak ada ya yang sibuk untuk membuat kesan agar orang lain mengira rumah tangga kita bahagia. Daripada sibuk membuat kesan, Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita sibuk, benar-benar sibuk memperbaiki kehidupan kita. Dan kali ini, pertemuan ini, saya mengajak kita untuk sibuk mulai sekarang memperhatikan, memilih, dan menyampaikan kata-kata yang baik. Itu saja sibuknya. Nah, saya akan membaca ada sebuah kutipan roh nubuat dari Rumah Tangga Advent ya, halaman 430 dikatakan, malaikat-malaikat sorga mencatat setiap kata-kata yang disampaikan suami kepada istri, kata-kata yang disampaikan istri kepada suami. Dikatakan di sini, biarlah pengaruh kata-katamu diatur sedemikian rupa, sehingga akan naik sampai ke sorga seperti dupa yang harum. Kata-kata yang lembut dalam rumah tangga bagaikan embun dan pancuran air yang menyegarkan jiwa. Ini sangat benar. Kata-kata yang lembut itu bisa menenangkan orang yang sedang marah besar. Bagaikan embun yang datang ke rumah kita, menyejukkan rumah kita, dan mendamaikan rumah tangga kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 15 tahun kami mengadakan seminar. Tadi sudah dibacakan oleh hostnya, ada beberapa. Kami seminar di beberapa daerah, kemudian lembaga-lembaga, baik tadi UNAI, di Sela Martoba, di RSA Bandung dan Lampung, dan juga beberapa daerah, beberapa gereja. Dan kami juga mengadakan konsultasi. Di sini ada Ibu Sitorus ya, pernah menegur saya karena kalau saya berbicara tentang rumah tangga, kadang-kadang lupa waktu. Pernah di sebuah daerah, sampai jam 3 subuh, saya melayani sudah seminar jam 9 malam, kemudian disambung, sambung rasa, sampai jam 1, disambung lagi sampai subuh. Ini Ibu Pendeta Sitorus sampaikan pada saya, Paul, ingat kesehatan kamu. Saya tersentak memang, ya, saya harus ingat kesehatan. Selain seminar juga, Bapak Ibu sekalian, kami pun di rumah seringkali terima telepon dari mana saja untuk menampung semua curhat-curhatan. Tetapi yang hebatnya adalah sampai hari ini yang curhat kepada kami tidak pernah suami. Satu kali pun suami tidak pernah curhat. Yang curhat semua ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini semua jelek-jelekin suaminya. Dia tidak bahagia karena suaminya begini, 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 begini. Dan saya dan istri tidak langsung percaya kalau kita terima satu pihak, tetapi kita menerima atau kita akan mencari dari si istri, kita akan bisa mencari bagaimana sikap istrinya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam kurang lebih 15 tahun kita family ministry ini,
penyakit utama semua rumah tangga hanya yang sederhana saja, kata-kata. Ada di sebuah daerah, ini seorang pendeta, luar biasa. Melayani luar biasa, khotbah luar biasa. Tapi pekerjaannya adalah ketika istrinya salah, ini kepalanya dijedukin ke apa? Ke dinding. Ditempeleng. Ini pendeta loh. Tetapi setelah saya perhatikan, ini suami seperti itu bukan terjadi tiba-tiba. Ternyata si ibu mempunyai kebiasaan setiap suaminya salah, bahkan yang kecil sekalipun, kata-kata favorit yang sering dilontarkan oleh sang istri, ibu pendeta ini adalah bodoh kamu, goblok kamu. Bertahun-tahun goblok kamu. Itu aja enggak bisa. Ya suami akan sabar, ya sabar, diam. Setelah beberapa puluhan tahun, 10 tahun lebih, apa yang terjadi? Akhirnya suaminya bertindak kasar. Dan Bapak Ibu sekalian, waktu itu kita berbicara panjang lebar sampai jam 4 subuh. Dan mereka sudah 2 tahun tidak satu kamar. Pisah ranjang. Bagaimana pendeta? Ya kita akan selesaikan. Walaupun ibu sendirian, kita akan berbicara. Dan ibu akan sampaikan ini kepada suami ibu. Oke. Nggak mungkin pendeta. Kenapa? Karena setelah pertemuan itu, ternyata sebelum bertemu dengan saya, ada rencana ibu ini akan bercerai. Bayangkan coba, sebuah rumah tangga pendeta mau bercerai. Pendeta favorit di daerah tersebut. Kedua keluarga sudah siap bercerai. Dan kita bertemu. Lalu kita berpisah. 2 minggu kemudian, ketika saya memberikan seminar di Puncak, wilayah 5, kalau nggak salah ya, jam 2 malam saya ditelepon. Dan telepon itu datang dari ibu ini, ibu pendeta ini. Dia katakan, pendeta, puji Tuhan, sudah 1 ronde. Ibu nonton tinju atau bagaimana? Saya katakan, pendeta masa nggak ngerti 1 ronde? Oh, saya langsung ngerti, sudah 1 ronde. Bayangkan, 2 tahun tidak pernah terjadi ronde-ronde. Tapi malam itu, Bapak Ibu sekalian, mereka sudah berhubungan kembali. Saya katakan, Ibu, lanjutkan. Dan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, mereka sudah mulai apa? Mulai kembali apa? Harmonis. Dan saya, ya mereka katakan mau dipanggil ke Surabaya untuk bertemu dengan keluarga besar. Saya nggak tahu kapan mereka atur waktu untuk berbicara kepada keluarga besar. Jadi simpel Bapak Ibu sekalian. Karena kata-kata bisa membuat suami yang tadinya lemah lembut, menjadi kejam, membenturkan kepala istrinya ke tembok, lalu dia ringan tangan, dan saya tidak tahu apa lagi yang dilakukan. Hanya karena pengaruh 4 huruf tadi, K-A-T-A, kata. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang luar biasa. Pengaruh kata-kata, the power of words kepada setiap rumah tangga. Nah, sekarang saya mau tanya para Bapak Ibu, pernah mendengar lagu Edi Silitonga yang begini, kalau nggak salah, saya nggak kurang pinter nyanyi ya. Begini bunyinya. Jatuh cinta, berjuta rasanya. Ada yang mau terusin? Di sini kebanyakan kita sudah pasti mendengar ya. Jadi dikatakan Edi Silitonga itu jatuh cinta itu berjuta rasanya. Jadi dari semua rasa, entah rasa buah, rasa makanan, tidak pernah ada ungkapan, wah semangka itu berjuta rasanya, tidak pernah. Yang disematkan kata 1 juta adalah kepada cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya, saya nggak tahu rasa apa. Di sini kita semua pernah pacaran. Di sini kita semua pernah jatuh cinta. Nah, kalau saya katakan dari lirik lagu Edi Silitonga tadi, jatuh cinta berjuta rasanya, Bapak Ibu bisa jelaskan sendiri. Apalagi kalau kita di asrama ya, Ketua Nanang, asrama Siantar ataupun di Unai, perhatikan saja siapa yang sedang jatuh cinta, itu bisa mereka dari pagi sampai sore
duduk berdua, nggak tahu apa yang diomongin. Karena jatuh cinta. Kalau tidak ditegur oleh kepala asrama, disuruh pulang, mereka nggak pulang. Kalau boleh sampai subuh mereka berdua. Lupa makan, lupa belajar, lupa semuanya. Itulah jatuh cinta berjuta rasanya. Kenapa ada kata berjuta rasanya? Itu semua karena kata-kata. Saya yakin dan percaya ketika kita pacaran, kita tidak akan mencari kata-kata yang melukai perasaan pacar kita. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke toko buku Gramedia, di sana ada buku yang menuliskan apa yang harus disampaikan kepada wanita. Kata-kata apa yang paling senang didengar oleh wanita? Kata-kata apa yang paling senang didengar oleh para suami atau pria? Itu ada. Lupa waktu. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah 2 tahun menikah, mungkin nanti ada pembahasan kita ya, pembahasan tentang hormon, tapi tidak sekarang karena waktu kita tidak terbatas. Waktu kita terbatas. Kata-kata yang disampaikan dulu dengan sekarang, apakah masih bisa membuat suami atau istri tetap bertahan dari pagi sampai sore? Saya sering kali bertanya demikian, Pak Pendeta, sudah beda. Sudah berbeda. Kalau dulu bisa berjam-jam bicara, tapi kalau sekarang nggak sampai 1 jam, ya 5 menit saja sudah tidak ada lagi apa, tidak lagi semangat. Hanya ngomong, "Mah, makan, Pak, itu makan sudah saya siapin." Tidak lagi obrolan apa-apa. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, saya bersama istri, kita bisa berjam-jam. Bahkan kadang-kadang sampai subuh kita ngobrol berdua. Dulu istri saya ini katakan saya itu seperti patung Buddha. Kenapa patung Buddha? Ya beginilah. Mungkin Bapak Ibu lihat di layar ya, saya bukan tidak ya mungkin tidak ganteng kata orang, tapi saya bilang saya ganteng. Itulah sebabnya saya pede untuk mengejar istri saya. Ini Bu Pendeta Sitorus ini terus terang kalau saya mau bandingkan, bukan saya sombong Bapak-bapak ya, dia lebih cantik dari ibu di sini di layar ini. Harus begitu loh. Masa orang lain lebih cantik dari istri kita? Nah ini semua, ini kata-kata, kata cantik saja kita sampaikan, mungkin istri katakan, "Ih, papa lebay." Silakan. Tapi ketika istri, "Ih, papa lebay," itu kalimat itu sebenarnya dia suka. Setelah kita tinggalkan, dia mikir-mikir, bener nggak sih saya cantik? Lalu dia lihat cermin, waduh dia mulai lihat alisnya, lihat bibir, hidung semua dilihat. Padahal simpel loh, hanya sekedar lewat, "Mama cantik deh," "Ih, lebay." Tapi dipikir-pikirin, kita pulang sore, Bapak Ibu sekalian, itu istri mungkin masih aja di kaca, lihat-lihat terus cantik. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian yang memuji istri kita suami orang lain, bahaya. Karena kata cantik adalah kata yang bisa menyihir istri kita untuk mengagumi orang yang menyebutkan kata cantik kepada dirinya. Dulu waktu kita pacaran, berapa ribu kali kita katakan pasangan kita cantik atau ganteng. Tapi setelah menikah, Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada lagi. Mulai lirik-lirik yang lain. Suami orang lain, istri orang lain. Maksud hati mau tukar tambah. Ini bukan barang Ibu sekalian, Bapak-bapak. Kalau Bapak punya mobil mau tukar tambah, silakan. Tapi kalau tukar tambah istri, tidak ada tempatnya. Tukar tambah suami, nggak ada tempatnya. Tidak ada tempat jual loakan. Wah, suami loak atau istri loak, nggak ada. Kalau barang loak, silakan Bapak Ibu beli. Sampai handphone, sampai panci pun bisa diloakin. Nah, Bapak Ibu sekalian, simpel. Karena kata-kata saja, Edi Sutonga menggambarkan seorang jatuh cinta berjuta rasanya. Bapak Ibu sekalian, hari Rabu lalu, ini baru ya, hari Rabu lalu, ada seorang istri datang ke rumah kami. Kami berdua di rumah, 1 jam berbicara bersama ibu ini, Rabu kemarin ini. Lalu ditelepon oleh suaminya. Ketika ditelepon suaminya, kami sempat mendengar di speaker telepon itu, kata dari suaminya begini, "Mati kau. Mati kau." Kami kaget. Bapak Ibu sekalian, ini Bapak ini adalah seorang anggota majelis
departemen rumah tangga. Bayangkan coba. Akhirnya istri katakan apa istrinya? Ya sudah, mati aku. Kenapa, Bu? Ya udah, nanti pendeta kita cerita, nanti saya mau pulang dulu, nanti kita bisa berantem ini. Dan kedua suami ini sudah menelpon kita sering, apalagi saya, suaminya sampai curhat sampai jam 2 subuh, mengatakan, Pak Pendeta, nanti kalau anak saya si Anu sudah sampai SMA, tamat SMA, saya akan cerai. Dia udah punya rencana. Ternyata istrinya pun punya rencana yang sama. Pendeta, nanti kalau mama saya, kebetulan mamanya dia rawat di rumah mereka, kalau mama saya sudah meninggal, pendeta, saya akan cerai dari dia. Bayangkan coba, saya berkali-kali memberikan nasihat supaya jangan cerai, tapi ternyata kemarin, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya bukan pilihan kita, tapi mereka yang memilih. Bukan tidak bisa diselamatkan sebuah rumah tangga yang parah sekalipun, bisa diselamatkan, tetapi masalahnya mau atau tidak. Kebetulan dalam 15 tahun ini, kita sudah banyak menyelamatkan rumah tangga anggota jemaat, rumah tangga pendeta, baik di daerah maupun di Jakarta. Saya nggak mau sebut namanya, tetapi kita memegang privasi ya, untuk tidak sampaikan siapa saja. Kadang-kadang kalau mereka lagi bicara, karena kita sudah tahu, kadang-kadang kita tersenyum dalam hati. Aduh, luar biasa bicaranya di mimbar atau di acara tertentu, tetapi kepada istri atau kepada suaminya kurang baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin, waktu saya masih ada, Ibu Ani? Masih ya? Masih, Pendeta. Nggak apa-apa, silakan, bebas kok. Oke, terima kasih Bu Ani. Kata Bu Ani, bebas kita ya. Tadi saya mendapat ini katanya 1 jam, tapi karena tadi barusan dapat bebas, ya lebih sedikit nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini saya mau tanya ini. Tadi saya mau katakan tadi ini interaktif juga. Walaupun kita Zoom, biasanya kalau kita seminar tatap muka kita langsung berinteraksi. Di Zoom pun kita bisa berinteraksi. Di sini ada Ibu Lina Iskandar. Om, namanya siapa Om? Saya dengan Tommy. Siapa? Tommy. Romi. Tommy, Pendeta. Om Tommy, oke. Saya panggil Om atau Bapak ya? Panggil nama aja nggak apa-apa. Bapak saja. Oke, Pak Tommy. Tadi Pak Tommy sudah sampaikan sudah berumah tangga 19 tahun ya? Benar ya? Betul, Pendeta. Oke. Ibu Lina Iskandar juga sama ya? 19 tahun. Ya sama lah kata istri, karena memang suami istri. Baik, Pak Tommy, saya hanya minta Pak Tommy sebutkan 5 saja kelebihan Ibu Lina. 5 saja, nanti dapat hadiah sepeda. Nanti sepedanya minta sama Pak Ketua Nanang ya. Oke, Pak Tommy, coba sebutkan 5 kelebihan Ibu Lina. Yang pertama, yang satu rame. Ramai? Iya. Ceria. Oh, ceria, oke. Kalau ramai di pasar, Pak ya. Oke, ceria. Yang kedua? Yang kedua, dia ya apa namanya? Apa ya? Ya apa namanya, tekun ya, tekun. Tekun, terus ketiga? Yang ketiga, ya suka berdoa. Suka berdoa. Keempat? Yang keempat, penyemangat. Iya. Terakhir, Pak? Yang terakhir, apa ya, suka dandan ya. Suka dandan. Oke, kalau suka dandan identik dengan cantik, Pak ya. Karena tujuan ibu-ibu dandan itu untuk lebih cantik. Oke, terima kasih Pak Tommy sudah sebutkan 5. Kalau saya sekarang minta Pak Tommy sebutkan kekurangan istri bagaimana, Pak? Bapak berani ucapkan di depan umum ini? Agak susah, Pak ya?
Agak susah, Pak ya. Susah. Oke. Memang ternyata luar biasa. Bapak hanya bisa melihat kelebihan. Oke, sekarang Ibu Lina, coba sebutkan kelebihan Pak Tommy. Nah, takut sama Tuhan, Iya. 2, lalu sabar, sabar. dan rajin, Mm-mm. lalu sangat ramah ya sama orang. Ramah sama orang, sama Ibu nggak Iya. ramah? Sama Ibu ramah nggak? Kalau sama orang ramah, sama saya juga lebih ramah lagi, Pendeta. Amin. Terus Bu, oke. Baru 4 ya. Lalu sayang sama orang tua. Sayang sama orang tua, sayang sama Ibu, toh juga ya. Tentunya, Pendeta. Saya perhatikan di sini walaupun dari layar ya, saya bisa lihat dengan jelas Pak Tommy ini seorang pria yang ganteng, berwibawa. Ganteng ya Bu ya, Pak Namanya Tommy ya? memang Wibawa, Pendeta. Kenapa? Namanya memang Wibawa, Oh, Tommy Wibawa. oh Tommy wibawa. Pantas berwibawa ya. Jadi udah ganteng, berwibawa lagi. Dan kalau saya sebut tadi Ibu Lina untuk melihat kekurangan Pak Tommy, agak susah. Nah sekarang Pak Tommy, walaupun ini disampaikan di Zoom ini, ada 5 kelebihan yang Pak Tommy yang disampaikan oleh Ibu Lina kepada Pak Tommy. Pak Tommy, saya mau tanya, bagaimana perasaan Bapak ketika mendengar kelebihan Bapak disebutkan? Senang atau gimana? Ya, Senang Pak ya? tentunya senang Senang. tentunya. Ibu Lina, waktu Pak Tommy menyebut kelebihan Ibu Lina, senang kan? Iya, Senang. Pendeta. Senang. Tapi kalau seandainya Pak Tommy menyebutkan keburukan Ibu di depan umum ini, senang tidak? Agak Tidak sedih senang. dong, Pendeta. Karena ini sudah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia, kita ingin dipuji. Kita ingin diperhatikan. Sebagai analogi saja sederhana. Tentu Bapak Ibu di layar ini mempunyai foto orang, entah dia orang itu bisa 5, bisa 10 orang. Sekarang saya mau bertanya, ketika kita foto bareng dan itu foto sudah dicetak, kira-kira foto siapa yang paling pertama kita perhatikan? Pak Ketua Nanang, silakan jawab Pak. Biasanya foto kita sendiri, foto diri. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Jadi itu sudah biasa. Jadi tidak mungkin kita ketika foto bareng sama teman, kita perhatikan teman, sangat tidak mungkin. Karena sifat dasar kita manusia, kita punya keakuan, ego, yang lebih besar dari yang lain. Sehingga kalau boleh itu ke saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua mempunyai sifat dasar ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diperhatikan. Nah, saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat secara langsung dan merasakan bagaimana kondisi rumah tangga umat-umat Tuhan di zaman Jengguang. Yang tahu Bapak Ibu sekalian, yang tahu suami atau istri, kekurangan. Kita pasti mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. Kekurangannya tidak perlu kita kasih tahu Pak, Ibu. Kita tahu kekurangan istri kita tahu kelebihan ataupun kekurangan suami kita. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk berfokus mulai pagi ini sampai seterusnya dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Kita berfokus saja kepada kelebihan pasangan kita dan sampaikan itu. Saya punya kebiasaan Bapak-Ibu sekalian, sampai saat ini ketika saya nyetrika ada spidol merah atau apapun, saya tulis di lantai, Naomi, I love you. Sampai sekarang. Kadang-kadang di dinding, biar aja dindingnya ada coret-coretan. Yang penting coret-coretannya bermakna. Nanti kalau udah selesai, ya kita chat lagi. Kemudian saya juga pernah berapa kali menaruh kalimat-kalimat di kulkas.
di kulkas, dalam kulkas, dengan tujuan ketika dia buka kulkas dia lihat tulisan saya, ih papa lebay, ih papa ini udah tua lagi. Saya katakan jangan katakan tua. Hubungan cinta, hubungan rumah tangga itu dinamis, tidak berhenti kepada sebuah titik usia. Sampai tua kita harus bercinta-cintaan. Saya pernah melihat dosen saya, Pendeta Mahadim Panjaitan. Tentu Bapak Ibu mungkin tahu ya. Pendeta Mahadim Panjaitan. Itu sudah rambutnya putih-putih loh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Si Ibu pendetanya udah putih, Pak pendetanya udah putih. Ketika itu saya perhatikan, kebetulan saya itu sendiri waktu itu, saya perhatikan mereka berjalan di trek, di lapangan itu tempat olahraga, pegangan tangan, sambil bercanda, saling pandang-pandangan, dan saya perhatikan secara sekilas, itu mata pendeta Mahadim Panjaitan, mata Ibu pendeta Panjaitan, bukan hanya sekedar pandang, Bapak Ibu sekalian. Tetapi pandangan mereka itu mengandung arti, aku suka kamu, aku cinta kamu, aku masih cinta sama kamu. Dulu kita sering kali ya, waktu pacaran curi-curi pandang kepada pasangan kita, supaya pacar kita mandang kita. Sekarang masih nggak curi-curi pandang. Jangan-jangan itu curi-curi pandang lihat orang lain. Nggak suka lagi kita lihat wajah yang itu lagi 4L. Lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Apalagi kalau rumahnya sempit ya, misalnya rumah tipe kecil, lu lagi, membosankan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apapun kondisinya, semakin kita bisa menstimulasi otak kita dengan kata-kata, itu tidak akan ada. Waktu saya melihat Pendeta Mahadim Panjaitan, saya waktu itu mengatakan dalam hati saya harus seperti mereka. Kalau mereka bisa mesra sampai tua, saya harus seperti mereka. Kalaupun mungkin Ibu Pendeta Naomi katakan, ih papa lebay, biarkan lebay. Yang penting saya sampaikan terus. Dulu Bapak Ibu sekalian, saya berjuang untuk mendapatkan istri saya, 2 tahun saya kejar. Dia cintanya sama pria lain, tapi beralih cintanya sama saya. Dulunya saya patung Buddha, sekarang saya patung Liberty. Mungkin itu dia pikir ya. Kenapa? Bayangkan hanya karena kata-kata, di otak kita Bapak Ibu sekalian ada namanya milin saraf. Jadi milin saraf ini menampung semua informasi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang sama berulang-ulang, maka milin saraf di otak kita akan semakin tebal, mengindikasikan informasi apapun yang diterima oleh otak kita, itu akan semakin kuat dan bertahan lama. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, informasi yang mau didengar oleh istri kita, informasi yang mau didengar oleh suami kita, informasi apa? Tadi saya sampaikan, satu hari kita mengucapkan kata-kata, baik secara dialog internal maupun disampaikan kepada pasangan kita, 60.000 sampai 80.000 kali. Bayangkan, kalau 80.000 kali itu kata-kata yang bagus, disampaikan kepada istri atau suami kita, kata-kata pujian, kata-kata terima kasih, penghargaan, masak apapun istri, ini simple dan sederhana. Masak bayam rebus saja, itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi berbunga-bunga istri. Mama, memang kamu luar biasa. Koki hotel bintang 5 kalah dengan ini bayam. Dan memang kita rasakan, itu istri akan apa? Tiba-tiba dia ke kamar mandi, langsung, oh my God, so sweet, so sweet. Itu so sweet siapa? Dari suaminya. Nah, kalau so sweetnya dari suami orang lain kan bahaya. Jadi nanti Pak Nanang, kita ada waktu-waktu nanti kita akan membahas tentang hormon ya. Hormon wanita itu namanya oksitosin, hormon pria itu neuropeptida. Kalau hormon kepada istrinya itu penuh Pak Ketua Nanang, hormon suami itu penuh, sudah. Tidak ada uang, tidak ada masalah. Mau pandemi semua, nggak ada masalah. Kenapa? Kalau rumah tangga sudah bahagia, maka semua pasti beres. Pasti beres. Coba perhatikan, masalah yang paling bermasalah apa? Masalah kantor? Tidak. Masalah yang lain? Tidak. Tapi kalau sudah bermasalah sama istri atau suami, itu tidak nyaman sekali. Bisa Bapak Ibu rasakan. Kalau sudah berantem sama istri pergi ke kantor, itu apa? Sangat berat rasanya.
Tapi kalau kita pergi kantor, istri di depan pintu cium tangan kita atau peluk, papa hati-hati di jalan ya, mama doakan dari rumah. Wah, itu kita akan semangat di kantor, kita akan pulang cepat, pasti pulang cepat. Kita akan berpikir istri kita di rumah. Tapi kalau kita perginya tidak enak, kantor sudah pulang jam 3, kita terus putar-putar Jakarta, pulang jam 9 malam. Jam 9 malam kita baru pulang. Dengan tujuan apa? Supaya istri tidur dulu, nggak usah lihat kita datang. Tapi kalau kita saling cinta, Bapak Ibu sekalian, dibanjiri dengan kata-kata, kita stimulasi otak kita dengan kata-kata, kita ingin cepat pulang. Karena di rumah ada orang yang, ada wanita paling cantik, di rumah ada pria paling ganteng di dunia. Sederhana, simple. KATA, kata, membuat rumah tangga menjadi surga kecil di dunia ini. Simple sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu kita tentunya tidak panjang lagi Bu sekalian ya. Jadi saya akan memberikan kesimpulan kepada kita semuanya. Jadi manusia, siapapun itu, baik wanita ataupun pria, hanya mempunyai dua cara berpikir. Pertama, cara berpikir berkembang. Kedua, cara berpikir tetap. Cara berpikir berkembang adalah orang yang mencenderungkan pikirannya untuk memikirkan hal-hal positif, hal-hal yang baik, apapun yang terjadi kepada dirinya, dia akan berusaha jelaskan kepada dirinya bahwa itu adalah kebaikan. Suami yang mempunyai cara berpikir berkembang lebih cenderung berfokus kepada kelebihan istrinya daripada kekurangan istrinya. Kalau mencari kekurangan pasti ada. Tetapi suami yang mempunyai cara berpikir berkembang akan mencari kelebihan, akan memuji istrinya, mengatakan sesuatu yang indah tentang istrinya. Kemudian istri yang mempunyai cara berpikir berkembang akan selalu puji suaminya dan juga cenderung melihat kelebihan suaminya. Namun orang yang mempunyai cara berpikir tetap akan menjelaskan apapun secara negatif. Mama, kamu sudah tua, sudah keriput, sudah bau, sudah nggak mau gosok gigi, segala macam. Yang disampaikan yang seperti itu. Apa yang terjadi kalau disampaikan seperti itu? Ya sudah, perhatikan apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Jadi orang berpikir tetap, Bapak Ibu sekalian, akan menciptakan sebuah rumah tangga yang sangat tidak nyaman. Dan sangat tidak nyaman ini akan berakibat. Kenapa? Karena tidak ada rumah tangga yang tetap sama dalam waktu yang lama. Kalau tidak bertambah buruk, maka dia akan bertambah baik. Pilihan ada pada kita, Bapak Ibu sekalian. Membuat rumah tangga kita buruk atau membuat rumah tangga kita baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan ini. Kita dapat dengan cepat mengubah pengalaman emosional apapun dalam rumah tangga kita. Hanya dengan memilih kata-kata baru, kata-kata yang baik untuk menjelaskan kepada diri kita sendiri, untuk disampaikan kepada pasangan kita apa yang kita rasakan. Kemudian, hanya dengan mengubah kata-kata yang selalu kita sampaikan dan ucapkan, kita dapat dengan seketika itu juga akan mengubah bagaimana kita berpikir tentang pasangan kita, mengubah bagaimana cara kita merasa dengan pasangan kita. Kalau kita mau ingin merasa bahagia, maka mulai sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan, lakukan ini selama 30 hari. Ucapkan kata-kata baik, sisi-sisi baik dari pasangan kita 30 hari. Kenapa 30 hari? Otak kita butuh repetisi, Bapak Ibu sekalian, pengulangan. Tadi saya sampaikan minum saraf. Jadi kita mau ciptakan di otak kita, Bapak Ibu sekalian, itu banyak sekali informasi. Ada banyak file-file di otak kita. Nah, kita membuat, kalau memang ingin kita rumah tangga kita baik, mulai sekarang. Setiap saat, setiap waktu, sampaikan kata-kata baik, kata-kata pujian kepada pasangan kita, lalu kita akan perhatikan apa yang terjadi kepada rumah tangga kita. Tuhan berkati kita. Amin. 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 Puji